Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, saya buat aturannya dulu ya. Pada saat saya berbicara, Oke, Pak. ya silakan kalian mematikan mic-nya. Jadi pada saat saya tanya baru kalian jawab ya. Oke, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita berdoa dulu agar dimudahkan dalam menerima materi saat ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rizky. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pretest dikit nih. Bisa diklik? Nanti saya lihat dulu sudah berapa orang yang bergabung. Oke, udah ada yang masuk nih, 1. Oke, 5. Oke, kita mulai saja ya. Ya, si Rizky. Hilda mengejar, Axel nggak jawab nih. Sama Putra. Ini udah ya. Saya akhiri dulu. Bisa kita analisis ya dari sini kalau yang menang itu si Ronggo. Dia salah satu, Aura juga. Tetapi Ronggo mungkin waktunya lebih cepat ya. Gak masalah kok, gak apa-apa, ini hanya pretest awal saja. Terima kasih guys bagi yang sudah berpartisipasi. Apakah terlihat? Apa bacaannya? Lambang unsur dan rumus kimia. Oke, siap. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang lambang unsur dan rumus kimia. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau kalian absen dulu nih di link tersebut. Jadi yang sudah absen maksimal saya tunggu sampai jam 2 deh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, boleh kalian persiapkan alat tulisnya ya. Seperti kalian ketahui, ternyata di sekitar kita itu banyak zat-zat yang ternyata termasuk unsur. Kalau kalian lihat seperti misalkan oksigen itu termasuknya molekul unsur gitu kan ya. Kayak emas itu biasanya lambangnya AU, aurum kan ya, bukan aura ya. Terus kalau kalian lihat ada hidrogen, lambangnya H gitu kan ya. Ternyata unsur itu bermanfaat sekali bagi kehidupan kalian. Nah, di sini saya coba akan mempresentasikan materi kita saat ini. Oke, kalau kalian lihat tadi pretest sudah dilakukan ya, di mana pretest merupakan tes awal sebelum kalian memulai pembelajaran. Dan, nah di sini saya akan menjelaskan nih KD dan IPK dan tujuan pembelajarannya, di mana KD-nya adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Adapun IPK-nya yaitu yang akan dicapai, kalian akan mampu mengetahui definisi unsur, menjabarkan lambang unsur atau rumus kimia, mensimulasikan lambang unsur atau rumus kimia, menganalisis lambang unsur atau rumus kimia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL yang berorientasi pada masalah, kalian nanti setelah menerima materi dari saya akan mampu menjelaskan definisi unsur dengan tepat, menjabarkan lambang unsur atau rumus kimia dengan benar, mensimulasikan lambang unsur atau rumus kimia dengan tepat, dan akhirnya akan mampu menganalisis lambang unsur atau rumus kimia dengan tepat. Nah, di sini kalau kalian lihat lambang unsur, unsur ternyata merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Adapun contoh dari unsur seperti oksigen, nitrogen, magnesium, Cl ini lambangnya ya. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Ada yang huruf besarnya satu saja, ada juga yang satu huruf besar dan satu huruf kecil seperti Mg. Dan di sini rumus kimia. Ternyata rumus kimia merupakan rumus yang menyatakan lambang atom dan jumlah atom unsur yang menyusun sebuah senyawa. Ternyata senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur ya. Seperti misalkan air itu kan H2O, berarti gabungan antara unsur hidrogen dan oksigen dengan jumlah yang berbeda pastinya. Rumus kimia secara garis besar terbagi dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Di mana rumus molekul yaitu rumus yang menyatakan jenis dan atom yang sebenarnya, jenis dan jumlah atom yang sebenarnya dalam suatu senyawa. Contohnya misalkan glukosa, dia adalah C6H12O6. Ini bukan B ya, 6 ya. Adapun rumus empiris yaitu rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana. Jadi artinya yang paling sederhana itu yang paling kecil deh. Jadi kalian bagi-bagi aja. Misalkan ini di sini adalah
Rumus empiris dari glukosa adalah CH2O, di mana berarti dari C6H12O6 mereka masing-masing dibagi 6 ya. Jadi tiga-tiganya harus bisa dibagi. Di sini saya akan memberikan sebuah video ya, link video ada di YouTube. Silakan kalian perhatikan dulu ya anak-anak ya. Makanan dan minuman manis sudah menjadi konsumsi orang Indonesia sehari-hari. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia. Gula yang terbuat dari tebu sebenarnya punya banyak manfaat loh kalau dikonsumsi secara bijak. Nggak cuma gula saja yang bisa dihasilkan dari tebu. Batang tebu juga punya rasa gurih yang cocok untuk dijadikan bumbu penyedap. Ya, videonya sudah selesai. Oke, udah dilihat ya videonya ya. Menurut kalian video tentang apa sih? Gula. Oh, pembuatan gula. Oke, ada yang bisa menambahkan? Manfaat gula pasir, Pak. Oke, manfaat gula pasir, betul, tepat sekali Dimas. Ada lagi? Oke, kalau kalian lihat berarti di sana kan pembuatan gula pasir plus manfaat dari gula pasirnya ya. Dan di sana ternyata ya aplikasi menurut kalian kalau gula nggak ada kan berbahaya atau bagaimana? Silakan nanti kalian analisis. Sekarang nanti saya akan membagikan link LKPD-nya ada di chat ya. Nanti kalian silakan kerjakan berkelompok ya. Kelompoknya sudah saya bentuk ya. Oke, silakan berdiskusi kurang lebih 10 menit lah. Oke. Sudah selesai ya? Oke, boleh ya. Jadi yang presentasi hari ini adalah kelompok 3 ya. Kelompoknya Putra. Ada nggak Putra nih? Ada Pak hadir, Pak. Oh, ada Putra, Aura, Rizky, dan Bisma. Boleh Hadir, Pak, hadir. Oh, oke. Boleh dipresentasikan. Aura bisa share screen nggak? Atau Putra? Saya pakai handphone, Pak. Oh, sama ya. Pakai handphone bisa loh share screen sebenarnya. Belum terlalu paham berarti ya? Udah dikirim, Put? Ya, kelompoknya siapa nih? Silakan dipresentasikan langsung saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan lambang unsur. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan gula, di mana banyak digunakan dalam makanan dan minuman sebagai penambah rasa manis agar makanan dan minuman tidak hambar. Tanpa gula mungkin bisa mengakibatkan kita hanya akan merasakan rasa asin, pahit, dan pedas. Oleh sebab itu, gula sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penambah rasa. Rasa apa emang, Put? Rasa manis, Pak. Oh, oke, siap. Lanjutkan yuk. Jenis unsur dalam gula yang pertama ada karbon atau unsurnya C. Lambangnya? Lambangnya C. Akibat yang ditimbulkan, darah akan kekurangan oksigen atau CO, menimbulkan efek rumah kaca CO2 solusi. Perbanyak menanam pohon agar dapat mengikat senyawa berbahaya. Iya, Pak, saya akan menjelaskan tentang Ya, setelah kalian analisis dan evaluasi, bagaimana? Pemahaman kelompoknya bagaimana? ya setelah saya analisis dan saya evaluasi semuanya Bersama kelompok ya? ya dalam kelompok jadi lambang unsur jadi lambang unsur dan rumus kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu molekul dan empiris. Dan rumus kimia itu terdiri dari kation dan anion, di mana kationnya itu positif dan anionnya itu negatif. Dan gabungan unsur disebut dengan senyawa, serta unsur dilambangkan dengan satu huruf besar atau satu huruf besar diikuti oleh satu huruf kecil. Oke, silakan. Dan jadi untuk hasil diskusi untuk kali ini, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Misalnya unsur C, H, dan O. Gula termasuk senyawa, di mana senyawa merupakan gabungan
terdiri dari kation ion positif dan anion ion negatif. Rumus kimia dibedakan menjadi molekul. Misalnya gula C6H12O6 dan rumus empirisnya misalnya gula CH2O, Pak. Oke, sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya hampir mirip atau sama atau bagaimana? Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, menyelesaikan LKPD, bisa yang menggunakan bahan ajar dan mungkin tambahan dari literatur yang dari internet atau buku tambahan ya. Boleh sekarang kalian silakan mengerjakan tes formatif, khususnya evaluasi. Linknya sudah ada di chat ya. Di sini kelihatan kan ya. Silakan kalian klik, bisa nggak nih evaluasi formatif? Pak, bisa, Pak. Coba nanti kalian selesaikan dulu, nanti di screenshot ya. Coba dikirim lewat WA di screenshot. Nanti saya lihat hasil nilai kalian berapa. Saya kasih waktu lah kurang lebih 10 menit lah. Coba silakan dikerjakan, diselesaikan. Hanya ada 5 soal kan? Ya kurang lebih seperti ini, silakan kalian jawab deh. Boleh yang sudah selesai di screenshot kirim ke WA deh. Oh, 8. Berarti salah berapa Aura ini? 1 ya? Iya, Pak, 1, Pak. Nomor? Di nomor 5. Oh 5, oke. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah hampir selesai nih. Cuman saya minta coba salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Pak. Boleh? Dibuka kamera atau lagi gimana? Atau lagi di jalan? Atau lagi makan? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, misalnya unsur O. Senyawa merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih, misalnya O2, H2, dan H2O. Rumus kimia, rumus yang menyatakan lambang atom dan jumlah atom unsur yang menyusun senyawa. Rumus kimia dibedakan menjadi rumus molekul dan rumus empiris, di mana rumus molekul merupakan rumus sebenarnya. Misalnya gula C6H12O6. Dan rumus empiris adalah rumus paling sederhana, misalnya CH2O. Sudah? Jadi intinya unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi ya? Iya, Pak. Zat lain. Ya, gabungan dari unsur itu disebutnya apa? Senyawa ya? Kesimpulannya nih, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui hal-hal yang berhubungan dengan kimia ya. Salah satunya adalah gula. Tepatnya gula itu kan ternyata termasuk senyawa, dia adalah C6H12O6. Di mana dia terdiri dari unsur C, H, dan O, seperti yang tadi dijabarkan oleh kelompok 3 ya pada saat presentasi LKPD. Ternyata di sana terlihat bahwa gabungan dari beberapa unsur yang ternyata menimbulkan dampak negatif jika mereka bergabung menjadi senyawa gula sangat bermanfaat kan ya. Tadi kalau dilihat kan ada dampak negatifnya masing-masing ya, C, H, dan O gitu kan, apabila berlebihan pastinya. Nah, di sini di mana gula merupakan suatu senyawa yang terdiri dari gabungan beberapa unsur. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nyata unsur C, H, dan O membentuk senyawa dengan rumus kimia C6H12O6. Selain gula, masih banyak contoh senyawa di dalam kehidupan kita seperti ada garam dapur, NaCl kan ya, air H2O, dan gas oksigen yang sangat kita butuhkan yaitu O2. Oke, kalau kalian lihat di sini ternyata saya ulang kembali ya, unsur senyawa itu sudah ada di kehidupan kalian masing-masing ya, seperti saya sebutkan tadi. Ada garam dapur yang kalian gunakan untuk memasak gitu kan ya. Ada gula dan masih banyak lagi lah, ada air H2O. Nah, berarti pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang persamaan kimia ya. Tutup dengan pembacaan doa. Mungkin bisa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau mimpin? Sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.